إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kemudian juga Islam mengakui adanya al-hijr as-sihhi, yaitu tadi isolasi. Kalau memang sudah ada yang kena ya di antara kita, maka hendaknya diisolasi di suatu tempat tertentu, yang lain tidak datang agar tidak tertular dengan penyakit tersebut. Dan ini dibenarkan juga dalam Islam. Kemudian juga tatkala bersin, Islam mengajarkan bagaimana ya bersin yang benar ya. Misalnya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atasa ghatta wajhahu bi yadayhi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautahu. Adalah Nabi SAW di antara kebiasaan Nabi kalau bersin, maka beliau menutup wajah beliau. Menutup wajah beliau dengan kedua tangannya agar tidak tersebar kemana-mana, karena bisa jadi virus tersebar ke udara, akhirnya kita beri kemudaratan kepada orang lain. Atau dia tutup dengan baju beliau. Tutup dengan baju beliau ya, dan beliau merendahkan suaranya ya. Bukan kemudian kita buka mulut, kemudian kita teriak sebesar-besarnya, wacing, tersebar enggak. Ya. Kemudian kita arahkan ke orang, kemudian kena 5 orang terus, wah, kena corona semuanya terus. Subhanallah. Di agama apa diajarin seperti ini, akhi? Di agama mana diajarin seperti ini? Di agama mana? Agama Islam. Ya, agama Islam yang mengajarkan hal-hal demikian. Kemudian juga masalah makanan, tidak boleh makanan sembarang. Islam melarang kita untuk makan maitah, bangkai ya. Atau makan misalnya hewan yang tidak disembelih. Darah itu sumber penyakit, terkadang banyak penyakit di darah. Akhirnya kita goreng, kemudian kita rebus, kemudian kita makan darah tersebut. Dilarang dalam apa? Islam. Ini subhanallah, sampai kalau antum pergi ke daerah-daerah non-muslim, kemudian ada slaughter atau bagian penjagalan yang islami, banyak orang kafir beli di situ. Mereka tidak beriman, tapi mereka suka beli pada sembelihan orang Islam, karena mereka tahu orang Islam apa? Bersihan. Sehingga mereka padahal lebih mahal, tapi mereka beli di orang Islam ya. Karena mereka tahu orang Islam kalau motong bersih, ada aturannya, tidak sembarangan, dan lebih sehat. Contoh juga Islam mengharamkan untuk makan jallalah. Jallalah itu adalah hewan yang makan kotoran. Kalaupun dia sudah makan kotoran, harus dipuasakan dulu. Dikasih makan yang lain sampai kemudian sudah bersih tubuhnya, baru boleh disembelih. Adapun kalau dia hobi makan kotoran kemudian kita ambil, kita sembelih, maka tidak boleh. Islam melarang, subhanallah, Islam melarang hal tersebut. Ini sumber apa? Sumber penyakit. Apalagi kita makan hewan-hewan yang kotor ya. Makan tikus kemudian disumpit gini. Tikusnya tolong. Dicampur dengan cuka kemudian Masya Allah. A'udzubillah. Ya mungkin mereka merasakan kelezatan, tapi ya enggak benar ya. Kalau makan tikus saya lihat sendiri, Masya Allah. Makan kelelawar lagi, ya Allah. Kelelawarnya masih nongkrong, giginya belum dicabut. Kita lihat aja ngeri. Makan, nggak tahu dia makan apa, hinggap di mana, kemudian kotornya kayak apa. Islam tidak mengajarkan demikian. Ya. Mungkin ada kelezatan mereka rasakan, mungkin. Tetapi Islam mengajarkan apa? Kebersihan. Ya, hewan-hewan suka di kotoran, misalnya babi dan yang lain, Islam melarang. Ya. Kan babi terkadang menimbulkan penyakit macam-macam. Intinya Islam melarang hal tersebut, dan itu tidak antum dapatkan ya dalam agama-agama yang lain. Oleh karena Islam mengajarkan bagaimana aturan agar seorang bisa bersih dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang ini semua kejadian membuat kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya kejadian ini membuat kita semakin beriman dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin, menjaga negeri kita dari wabah ya, dari virus ya. Semoga saudara-saudara kita yang terkena penyakit bisa segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mereka orang-orang non muslim, orang kafir terkena virus tersebut bisa sadar dan beriman kembali kepada Tuhan Rabbul Alamin.